Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama kami di Gerakan Pemuda Marhen Kabupaten Pulau Taliabu. Dan saya ditemani dengan salah satu anggota DPC Gerakan Pemuda Marhen Kabupaten Pulau Taliabu, berasal dari PAC Kecamatan Taliabu Utara, asal desa Jorjoga ya Pak? Jorjoga. Ya, kita ciri di sini kita bincang-bincang santai bersama Bapak siapa? Rangkap Saidia. Ya, bersama Bapak Rangkap Saidia. Beliau juga pengalaman beliau di aparat desa, menduduki jabatan kasih pemerintahan. Nah, di sini Bapak Rangkap dari Desa Jorjoga jauh-jauh ke Sekretariat DPC GPM Pulau Taliabu karena rindu dengan teman-teman dari atau bung-bung dari GPM. Di sini kalau panggilan kita Bung ya, Pak ya? Ya. Bung. Bung senior, Bung nama, Bung Rangkap. Ya, jadi saya panggil Bung Rangkap saja. Oke. Bung Rangkap dalam perjalanannya dari Desa Jorjoga ke kabupaten atau pusat kota, coba ceritakan sedikit pengalaman perjalanannya, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Alhamdulillah, perjalanan saya kemarin dari Jorjoga menuju kabupaten kota. Dalam perjalanan itu dari titik awal sampai ke tujuan saya ke Bobong, itu dari Jorjoga sampai ke Todoli itu mulus-mulus. Ya, mulus ya. Ya, mulus. Cuman pada saat saya mau menyeberang dari Todoli ke Lede, ya, kendala di perjalanan di Lobu. Apa itu Pak kendalanya? Nah, saya punya ban picak. Waduh, sungguh mirisnya ya. Jadi saya mau bikin bagaimana dalam hal jarak antara desa tersebut dengan desa Kelede itu sangat jauh. Syukur-syukur ada teman yang bisa membantu saya walaupun saya pelan-pelan. Akhirnya alhamdulillah juga sampai Kelede. Iya. Di sanalah baru saya perbaiki saya punya motor. Terus kalau boleh Pak sebelum lanjut kasih miring supaya asik kita cerita. Ini kita bincang-bincang ini jangan terlalu tegang, ya santai saja. Berarti cerita lepas lah. Lanjut. Ya, terus sampai di Lede, ya. Saya istirahat. Saya tiba di Lede sekitar jam 12. Jadi perjalanan saya dari jam setengah 7 dari Jorjoga. Dari jam setengah 7, berarti 6 lewat ya? Nah. Jam setengah 7 waktu Indonesia Timur, sampai di Bobong jam berapa? Kemarin sampai di Lede ceritanya karena ada kendala di Lede itu jam 12. Jam 12. Saya perbaiki, tampal ban. Habis itu saya pikir lagi mau lanjut ke Bobong lewat Lise. Saya khawatir jangan sampai saya jatuh bangun lagi di Gunung Lise. Iya. Sehingga mau dan tak mau saya gunakan transportasi laut, yaitu naik rakit. Oh, naik rakit kemarin Pak? Naik rakit. Dari Lede ke Nggele. Dengan biaya transportasi 150.000 per satu unit motor. Dari situlah saya sampai tiba di. Sebelumnya saya potong. Itu sebelum ke sini itu uang sakunya berapa Pak? Uang sakunya kalau dari yang disiapkan kemarin itu hampiran 500-an lah. 500. Berarti sekitar 500 itu istilahnya menjadi bekal untuk di kabupaten ya. Untuk di kabupaten. Ternyata karena takut kendala lagi motornya, akhirnya lewat rakit membayar transportasi rakit itu 150. Ya. Berarti sudah mengurang dari uang sakunya. Ya. Gitu. Luar biasa memang perjalanan Taliabu. Selanjutnya Pak. Ya. Terus setelah saya tiba di Nggele itu sekitar jam setengah 4. Ya, yang berkendala lagi dari Nggele ke Beringin. Dia agak sulit. Cuman ada perbaikan juga jalan di Beringin. Oh, ada perbaikan ya. Terus sampai di pusat kota kemarin itu setengah 6. Berarti dari perjalanan dari Jorjoga, Desa Jorjoga ke Kabupaten Bobong itu dari jam setengah 7
Tiba di sini setengah 6. setengah 6. Kenapa tidak dikasih genap saja, setengah 7 lagi? Kan kita bicara fakta. Iya. Berarti setengah 6 sudah di sini. Ya. Tujuan ke Bobong apa, Pak? Tujuan ke Bobong adalah saya akan mengurus saya punya terkait gaji yang kemarin tertunda. Entah mungkin mau dibayar apa tidak, tapi saya cuma cukup memasukkan di dinas. Gaji aparat desa? Gaji aparat desa. Kasih ya? Ya, kasih pemerintah. Berapa anggaran gaji honor aparat desa kasih? Kalau kasih waktu yang kemarin itu 1,1. Kasih pemerintahan itu 1.100.000. Ya. Luar biasa. Oke. Saya pikir Bapak datang sini karena rindu teman-teman dari GPM. Bukan karena saya mau datang menuntut saya punya hak. Oh, menuntut hak. Iya. Karena saya orangnya tidak, walaupun saya dianggap tidak berarti, tapi karena namanya hak itu tetap harus kita perjuangkan. Berarti datang ke sini menuntut hak, datang ke sekret karena Bapak juga selaku anggota GPM, kita bersama-sama kita ke sana. Oke. Selanjutnya dari tahun berapa Pak Bapak rangkap kerja di aparat desa? Saya bekerja sebagai pemerintah desa dan dari tahun 2017. Dari 2017 hingga saat ini. Hingga saat kemarin 2023. Di situ saya sudah terlepas dari jabatan karena saya mengundurkan diri. Kenapa? Karena kita bekerja lalu tidak ada namanya inisiatif untuk apa juga, karena sedangkan kita bekerja untuk negara. Berarti kerja harus ada insentif ya. Memang harus begitu. Berarti sekarang ini kepala desanya sudah diganti ya? Ya, sudah diganti, sudah cukup lumayan lama lah. Kepala desa definitif dari rakyat waktu pemilihan itu siapa, Pak? Lutfi Hamid. Sekarang diganti sama Pak siapa? Pak Ono. Oh, Pak Ono. Ya. Pak Ono ini PJ Kades ya, Pak? Ya, PJ Kades. Sudah berapa tahun beliau menjabat? Sudah sekitar 3 tahunan lebih sedikit. 3 tahun lebih sedikit. Dari tahun setelah gantinya dari Lutfi ke Ono menduduki tahun berapa? 2021 masih 2022. Sekitaran tahun begitu ya. Berarti sudah agak lama ya, Pak. Lumayan. Kepala desa definitif menduduki jabatan kepala desa Jorjoga ya. Selain dari Bapak, masih ada teman-teman yang punya kendala seperti Bapak? Ya, kalau bercerita tentang kendala, ada di antara beberapa teman saya yang ada di Jorjoga, termasuk beberapa orang itu memang nasibnya seperti saya juga. Cuman karena mereka itu tidak bisa sempat ke sini, mungkin karena jarak yang begitu jauh dari utara, sehingga saya ke sini pun juga saya tidak pernah ada pemberitahuan terhadap mereka. Saya menerobos. Apakah memang barang bisa dikoordinir atau tidak? Terkait hari ini kita masuk laporan ya. Saya kasih angkat masuk ke dinas. Dinas merespon bahwa akan direalisasikan. Oh iya. Berarti tadi Bapak sudah sempat ke dinas? Alhamdulillah tadi. Dengan teman-teman ya? Ya, dengan teman-teman jam 9:30 tadi barangkali. Saya ke kantor terkait. Itu apa yang menjadi dasar Bapak memperjuangkan hak-hak Bapak? Ya, apakah ini karena supaya menjadi teguran buat pemerintah daerah untuk memperhatikan jajaran di tingkat bawah, ataukah karena memang sudah kekurangan kali? Kalau masalah kekurangan, alhamdulillah juga. Orang Talebon kan tidak ada yang iya. Apalagi kemarin baru selesai musim jengke ya. Oh iya. Cuman karena namanya hak, itulah yang harus kita tuntut. Luar biasa. Karena kita ini kan didefinitifkan, artinya dikukuhkan punya SK. Bapak diangkat itu jadi aparat desa itu disumpah? Ya, disumpah. Kalau luar biasa. Itu. Setelah Bapak menjalankan tugas selaku tanggung jawab aparat desa, ternyata
haknya Bapak tidak diberikan. Ya. Sudah berapa bulan, Pak? Kalau latar belakangnya kemarin itu dari 2023 bulan 11 sampai bulan 10 sampai bulan 12 2023 itu tunjangan sudah tidak dikasih lagi. Sudah tidak diberikan. Tidak diberikan lagi. Jadi jadi pertanyaan kenapa itu hak tidak dikucurkan, entah mungkin kesalahan dari daerah atau memang kadesnya yang tidak sengaja tidak memberikan hak-hak itu. Iya. Berarti bukan karena saudara-saudara sekalian, Bapak Rangkap datang di sini menuntut haknya bukan karena atas dasar kekurangan dari Bapak Rangkap sendiri, tapi karena memang hak itu wajib kita perjuangkan. Karena memang ketika kita dipermainkan, kita diberikan pekerjaan, kemudian kita kerjakan, namun kita punya upah tidak diberikan, maka itu wajib kita menuntut. Karena memang kebutuhan keseharian kita menggunakan anggaran itu. Apalagi anggaran ini benturnya langsung dengan negara. Jadi anggaran itu dikucurkan berdasarkan RAB atau RKB-nya, sehingganya kita kerja, kewajibannya kita kita laksanakan, tapi haknya kita tidak diberikan. Tidak diberikan. Ya, itu luar biasa ini ya, Bang. Itu anggaran itu berarti masuk di kepala desa pergantian ya? Ya, Mas. Pak Ono. Bapak pernah minta di Pak Ono? Kalau selagi masih aktif kemarin, alasan mereka belum cair. Alasan beliau, Pak Kades belum cair. Belum cair. Nah, sehingga di tahapan 2024 bulan 2, bulan 3 itu sudah pencairan lagi anggaran tunjangan pemerintah desa. Cuman sudah di pemerintahan baru. Iya. Yang seharusnya kan masih kita punya, karena dari beliau, dari Pak Kadesnya sendiri belum mengadakan pertemuan bahwa memberikan kami SK pemberhentian. Belum ada. Sampai hari ini saya belum terima dari Pak Kades yang terkait. Oh, akhirnya gara-gara Bapak tidak diberikan haknya, sehingganya Bapak mengundurkan diri. Mengundurkan diri, ya, betul. Berarti di tahun 2024 kemarin awal Bapak sudah mengundurkan diri. Karena memang di tahun 2023 tidak diberikan haknya. Memang dan itulah namanya, untuk apa kita bekerja untuk negara lalu kita tidak ada inisiatifnya. Betul kan sekali, kita kerja untuk negara. Nah, kenapa hari ini golongan-golongan kecil yang sehingga tidak bisa memberikan kita punya hak? Kalau macam saya kerja untuk personal, kemungkinan mungkin karena faktor keluarga atau kerabat, ya bisa jadi. Iya, betul, Pak. Tapi karena ini negara, Pak. Negara punya uang. Iya, siapapun juga itu ya. Siapapun dia, ketika kerja, negara diberikan tugas atau kerja, kemudian haknya tidak diberikan, siapapun itu pasti akan merasa dirugikan. Ya. Rasa apa? Merasa dirugikan. Iya, betul. Karena seharusnya aktivitas keseharian, pergi kebun, mau paras kebun, mau pokoknya apapun itu, mengail atau mancing dan lain sebagainya, karena tugas negara. Jadi lupakan itu. Lupakan ya. Oh, betul. Sungguh terbatas dan luar biasa memang. Tapi saya dengar, Pak, ini Taliabu ini berani-berani orang ya, Pak? Ya, tinggal tergantung. Bahwa keberanian itu kan semua orang memiliki. Iya. Cuma pembuktiannya itu yang berarti bisa cuman segelintir orang ya. Segelintir orang. Banyak yang berani tapi cuma cerita di belakang. Tapi tidak berani seperti datang terobos langsung untuk Nah, makanya itulah yang saya ingin membuktikan di teman-teman bahwa saya pribadi orang Jorjoga, bahwa saya uji coba saja, seandainya kalau misalnya dari dinas terkait gitu ada respon, alhamdulillah juga. Tapi saya tetap menuntut saya punya hak karena saya bekerja untuk negara. Iya. Gitu. Memang luar biasa. Jadi tanggapan Bapak berdasarkan ini semua seperti apa, Pak? Untuk yang ada di lingkungan desa Jorjoga. Ya, harapan saya ke depan apabila di momen politik ini siapapun dia yang terpilih sebagai bupati untuk Pulau Taliabu, tolonglah kalau macam bisa kinerja pemerintah yang di bawah pemerintah desa itu tolong ditata baik-baik sesuai jalurnya, supaya ke depan anak cucu kita juga akan dia bisa ikuti cara-cara bekerja. Iya. Tapi kalau memang dari awal, dari
kita sebagai orang tua, terus apa yang dilihat oleh kita punya penerus seperti ini akan seperti ini selamanya, tidak akan ada perubahan. Ya, Karena benar. namanya saling keterbukaan inilah yang memang agak sulit untuk dibenahi, tapi paling tidak sedikit demi sedikit kita bisa merubah. Ya, berarti berbeda pilihan biasa, silakan. Tapi ketika siapa yang menduduki jabatan bupati, memperhatikan golongan-golongan yang di bawah. Ya, jadi saya di sini sedikit berbincang tentang Bapak Rangkap ini. Bapak Rangkap ini menduduki jabatan, diberikan tugas dari negara, yaitu dari kepala desanya sendiri, selaku kasih pemerintahan, melaksanakan tugas sudah sampai hingga saat ini. Dari kepala desa definitif, kemudian kepala desa definitif diganti menjadi PLT atau PJ Kades, berjalan dengan baik. Namun ada kendala di tahun 2023 itu gajinya Bapak Rangkap selama 3 bulan atau disebut 1 triwulan itu tidak diberikan haknya. Setelah diganti pejabat yang baru, kasih pemerintahan yang baru menggantikan Bapak Rangkap, itu diberikan gajinya. Tapi diberikan itu yang seharusnya Bapak Rangkap mendapatkan itu, namun Bapak Rangkap setelah diganti, ya orang yang baru diganti itu yang mendapatkan gaji itu selama 3 bulan. Padahal dia baru kerja, baru dilantik. Ya baru dilantik. Ya mungkin diskusi santai kita pada sore hari ini di podcast GPM, Gerakan Pemuda Marhaen, sampai sini. Yang penting kita sudah mendengarkan keterangan dari Bapak Rangkap selaku korban tidak diberikan haknya, kemudian datang dari Jorjoga ke kabupaten untuk menuntut hak itu. Sampai di sini saja mungkin kegiatan atau diskusi kita pada pada siang hari ini di podcast GPM. Jadi bagi teman-teman atau saudara-saudaraku sekalian yang mempunyai kendala di hak, silakan datang. Kita siap mendengarkan curahan hati atau curahan perasaan dari saudara-saudaraku sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Rangkap sudah menemani kita di sini. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan merdeka. Merdeka.